Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Silahkan duduk dulu. Ya, makasih. Sudah lama nunggu Bu tadi Bu? Ya lumayan Mas. Oh berapa menit ya? Ya sekitar setengah jaman. Memang juga sih. ya memang salah saya sih Mas datangnya duluan. Iya. Ya pertama-tama ya mungkin saya perkenalan dulu ya Bu. Saya Muhammad Rizky Hamami. Di sini saya akan menjadi konselor Ibu pada hari ini. Ya. Untuk durasinya mungkin satu jam lebih lah. Ya. Ibu tadi kesini naik apa Ibu? Pakai motor. Pakai Mas, motor? ya. Oh, sama siapa? Sendiri saja. Ya, namanya mau konseling dia sendiri. Ya. Terus tahu kesini dari siapa Bu? Ada sih teman katanya bisa lah gitu ke rumah konseling, katanya ada rumah konseling gitu, makanya saya kesini lah. Itulah Mas, daripada saya cerita kemana-mana kan lebih baik saya konseling kesini. Berarti ibu tuh tahu kesini dari temen gitu ya Bu? Iya. Ya mungkin sebelum memulai konseling pada saat ini ya, pada hari ini, mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu tentang konseling individu itu apa. Konseling individu itu kan jadi konseling individu itu adalah konseling pribadi ya. Jadi semua aspek kerahasiaan Ibu terjaga oleh kami ya. Terus juga dalam asas konseling itu ada asas kesukarelaan. Jadi kan Ibu di sini tuh sebisa mungkin jujur untuk menceritakan semua permasalahan Ibu agar ya insya Allah mendapat jalan keluarnya gitu. Nah, mungkin mungkin untuk awalan Ibu bisa menceritakan permasalahan Ibu dulu kepada saya. Jadi gini Mas, saya ini kan terus terang saja seorang ibu rumah tangga yang bekerja. Suami saya juga seperti itu, dia juga bekerja, sedangkan anak-anak kami itu sudah yang dua sudah dewasa gitu ya, sudah karena sudah masuk ke dunia perkuliahan, dan yang satu lagi itu masih SMP Mas. Nah akhir-akhir ini saya merasa bahwa kehidupan rumah tangga saya itu tidak seperti dulu lagi seperti itu, karena kami masing-masing merasa terfokus kepada pekerjaan kami, dikatakan memang tuntutan kebutuhan, di mana saat ini anak-anak kami sedang membutuhkan biaya yang lumayan besar. Nah dalam situasi yang seperti inilah akhirnya sering timbul perselisihan di antara kami berdua, di antara saya dengan suami, dikarenakan ya mungkin kita jarang bertemu, jarang berkomunikasi seperti dulu, sehingga saya terlalu fokus dengan pekerjaan saya dan anak-anak, suami juga terlalu fokus dengan pekerjaannya, dan entah sudah beberapa waktu belakangan ini sepertinya dia lebih sering nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya, lebih sering sharing saya kurang tahu lah Mas. Itu yang membuat saya merasa bahwa ada ganjalan di dalam rumah tangga saya yang membuat saya itu tidak merasa betah di rumah. Karena setiap kita bertemu kita selalu bertengkar, setiap bertemu kita selalu membicarakan hal-hal yang sifatnya formal ya, tentang anak-anak, tentang pekerjaan dan sebagainya. Nah, sedangkan saya sendiri berasal dari keluarga yang katakanlah kami ini adalah
apa ya, ya semacam public figure gitulah mas di lingkungan, sehingga ada beban tersendiri bagi saya untuk menjaga agar rumah tangga saya itu tidak disorot oleh masyarakat sekitar, karena pada awalnya rumah tangga kami adalah rumah tangga yang katakanlah harmonis lah seperti itu. Sedangkan sekarang entah berawal dari mana, mungkin karena yaitu tadi kami terlalu fokus dengan bagaimana kami bisa membiayai anak-anak kami, sehingga kami lebih fokus kepada pekerjaan kami, sehingga komunikasi di antara saya dengan suami saya menjadi berkurang dan hubungan kami pun menjadi dingin, bersifat hanya seperti ini saja, seperti itu mas. Dan saya tidak bisa men-share permasalahan ini baik ke teman maupun ke saudara, karena kebetulan saya dengan suami itu adalah satu angkatan, sehingga teman-teman saya ya teman-teman dari suami juga. Akhirnya dengan adanya situasi seperti itu, akhirnya kami mencari semacam seperti kenyamanan lah pada diri kami masing-masing. Suami saya entah nyamannya dengan apa, suami saya nyamannya juga mungkin dengan aktivitas saya yang lain, seperti itu mas. Tapi dari ibunya udah kayak mau munculkan usaha gitu untuk lebih dekat lagi dengan suami? Sudah, tapi selalu selalu saja ada konflik ketika kami membicarakan sesuatu, dari mulai perbedaan prinsip mengenai anak-anak kami seperti itu, beda pandangan gitu ya mas ya, tentang bagaimana kami mensikapi anak-anak kami gitu, seperti itu. Yang pada awalnya kami menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sederhana. Ketika kami membesarkan anak-anak kami, menyekolahkan anak-anak kami, itu sepertinya sesuatu yang sederhana, tetapi di tengah-tengah muncul masalah-masalah kompleks yang justru itu menimbulkan perbedaan prinsip antara saya dengan suami, seperti itu. Terus dari mungkin ibu kayak apa ya mencoba untuk ngobrol dengan suami gitu, untuk ya berdua gitu kan, jadi gak terlihat sama orang lain gitu. Sudah sih mas, sudah pernah mencoba, cuma ya itu mas, kadang-kadang kita berbenturan dengan waktu. Kadang-kadang saya ada waktu senggang, suami saya sibuk. Sebaliknya kalau suami saya senggang, saya juga belum datang karena sibuk dengan pekerjaan saya, seperti itu mas. Jadi ya untuk sekarang itu, untuk pembicaraan yang intens belum kami lakukan, mungkin hanya selintas, itu pun kalau kebetulan kami sudah ada waktu sedikit, itu pun sudah diikuti oleh rasa capek yang kami harus segera beristirahat, seperti itu. Ya mungkin ibu ya dikarenakan sudah timbul capek gitu ya antara ibu sama bapak, mungkin bisa kayak nyari waktu luang, kayak misal pas lagi libur gitu, coba untuk komunikasi lebih dekat gitu kan. Ya mungkin bisa juga sih mas, seperti itu, karena biasanya ya itulah seperti tadi saya bilang, kadang-kadang karena saya dengan suami itu kan sudah usia ya mas, makanya kadang-kadang kami menganggap bahwa kami itu mungkin sudah terlalu mandiri. Akhirnya pas libur pun kadang-kadang kami bekerja, seperti itu. Ya itu tadi lah, kadang-kadang ada pekerjaan yang belum selesai, jadi weekend pun kami gunakan untuk bekerja mas, seperti itu. Ya mungkin bisa juga sih seperti itu. Ya mungkin salah satunya ya itu lah Bu, ketika pas ibu lagi libur itu kan diusahain itu waktu libur itu tuh buat kumpul dengan keluarga gitu, ngobrol sama suami, jangan dipakai buat kerjaan tuh. Ya mas, mungkin bisa dicoba itu, seperti itu. Kalau dulu pas anak-anak kami masih ada sih, kita meluangkan waktu seperti itu. Tapi kan mungkin karena kita sekarang kita udah tua gitu ya mas ya, makanya malah kita fokusnya ke kerja seperti itu. Karena kita memang
di rumah tinggal berdua, bertiga pun dengan anak yang sudah menginjak remaja, sudah aktif dengan kegiatannya sendiri, sehingga kami pun akhirnya yaitu tadi lebih fokus ke pekerjaan kami dan bagaimana cara kami bisa bisa memenuhi lah kebutuhan anak-anak kami seperti itu. Baik Bu, buat apa planning sekarang nih, Ibu punya planning apa? Sebetulnya saya sudah memikirkan Mas, bahwa ya mungkin begini ya Mas, karena saya juga merasa bahwa saya juga bisa turut andil di dalam rumah tangga saya, dalam hal faktor ekonomi. Suami juga seperti itu, mungkin itu yang menyebabkan saya berpikir bahwa mungkin itu keegoisan kami lah. Saya merasa saya juga mampu, suami juga seperti itu, apalagi dia itu kan kepala rumah tangga. Ya mungkin saya akan mencoba lah Mas untuk mengatur waktu saya, mengatur jadwal bekerja saya. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk berbicara dengan atasan saya untuk biar schedule saya tidak terlalu padat itu Mas. Kemudian juga ya saya sekarang juga sudah mulai sih Mas, sudah mulai sedikit demi sedikit menjalin komunikasi lagi dengan suami agar suami tidak lebih nyaman di luar daripada di rumah. Saya juga sekarang sudah berusaha sudah mulai merintis, mencoba menciptakan suasana yang hangat lagi di rumah, dengan anak, dengan suami ya, walaupun itu belum intens Mas, karena ya itu tadi lah, karena saya pengaturan waktunya sekarang kan belum maksimal, karena saya memang harus meminta izin dulu pada atasan saya, terlebih-lebih mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadinya saya lakukan lembur pada hari-hari libur, mungkin saya sekarang akan menggunakan hari-hari libur itu untuk berkumpul dengan keluarga, seperti itu Mas. Baik Bu, sekarang kan Ibu tadi tuh udah cerita ya semua ya tentang masalah Ibu. Jadi gimana nih sekarang setelah udah cerita kepada saya gitu? Iya, paling tidak Mas, paling tidak saya sudah merasa lega lah, sedikit lega, walaupun memang apakah rencana yang akan saya lakukan tadi bisa berjalan dengan baik atau tidak saya juga belum tahu, tapi paling tidak saya bisa dengan share sama Mas, saya bisa sedikit lega lah, karena selama ini saya memang tidak bisa share sama siapa-siapa ya kan, itu tadi kami public figure yang di lingkungan itu kami dijadikan sebagai contoh, di lingkungan kami dilihatnya adalah keluarga yang sempurna, oleh keluarga besar juga kami dilihatnya sebagai keluarga yang ideal, anak-anak kami bisa kuliah di universitas yang bagus, dari segi ekonomi juga alhamdulillah kami mapan gitu, seperti itu. Padahal di dalamnya rasanya hampa gitu Mas, rasanya dingin seperti itu. Tapi dengan saya ngobrol sama Mas seperti itu, rasanya ya ada sedikit rasa lega lah di dalam diri saya, dan seperti ada sedikit motivasi pada diri saya untuk oke lah, saya turunkan ego saya, bahwa saya seorang ibu rumah tangga, sesibuk apapun, sebagus apapun karir saya tetap harus tahu posisi saya sebagai ibu rumah tangga. Buat ya untuk sekarang mungkin bisa dicoba sama ibu gitu kan, gimana cara kayak tadi tuh penyelesaiannya sama suami tuh, supaya ibu bisa kembali istilahnya dekat gitu kan sama suami. Mungkin sekarang ya dicukupkan sekian untuk konseling hari ini. Buat konseling berikutnya kita bisa atur jadwal kita nanti ya Bu. Ya Mas, mungkin nanti setelah saya mencoba tadi perencanaan perbaikan dalam aktivitas saya sehari-hari, mungkin kalau ada perkembangan nanti saya akan datang lagi ke sini Mas, seperti itu. Terima kasih Bu untuk konseling hari ini. Sama-sama Mas. Ya.